Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kapan Kaya. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang sering muncul di benak kita. Apa yang menyebabkan seseorang jatuh miskin? Pernahkah kamu melihat seseorang atau keluarga yang tadinya kaya raya tiba-tiba jatuh miskin? Video ini akan membahas fenomena ini secara mendalam, jadi pastikan untuk tetap nonton hingga akhir ya. Kemiskinan dan kekayaan adalah dua hal yang selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik. Namun yang perlu diingat adalah bahwa keduanya tidak selalu bersifat abadi. Hari ini kita akan membahas mengapa orang kaya bisa jatuh miskin dan apa saja penyebab umum yang mungkin terlibat dalam perubahan finansial drastis ini. Sekarang mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pernahkah kamu melihat seseorang atau bahkan sebuah keluarga yang dulunya hidup dalam kemewahan dan kekayaan yang berlimpah, lalu tiba-tiba mereka jatuh miskin? Ini adalah kisah yang sering kita dengar, tetapi mungkin sulit dipahami sepenuhnya. Yang penting untuk diingat adalah bahwa kekayaan tidak selalu menjadi jaminan dari kemiskinan yang terhindar. Kehidupan yang begitu kaya dan stabil tiba-tiba berubah drastis, meninggalkan mereka dalam kesulitan keuangan yang mendalam. Penyebabnya bisa beragam. Dari kesalahan manajemen keuangan, terlalu sering orang kaya telah membangun kekayaan besar gagal mengelola keuangan mereka dengan bijak dan beresiko besar mengalami kemunduran finansial, investasi buruk, hingga perubahan dalam kondisi ekonomi yang tak terduga. Terkadang, tindakan-tindakan yang tidak tepat dalam mengelola keuangan atau keputusan beresiko tinggi dapat menguras semua kekayaan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Selain itu, faktor eksternal seperti resesi ekonomi, inflasi tinggi, perubahan pasar, atau bahkan perubahan dari suatu industri juga dapat mempengaruhi secara signifikan kekayaan mereka. Faktor eksternal dapat memainkan peran penting dalam mengubah situasi finansial mereka. Salah satu faktor utama adalah perubahan ekonomi global, fluktuasi dalam pasar saham, resesi ekonomi, atau perubahan dalam kebijakan perpajakan dapat mengurangi nilai aset dan pendapatan mereka, mengarah pada masalah keuangan. Selain itu, perubahan dalam hukum atau peraturan juga dapat menjadi faktor eksternal yang berpengaruh. Misalnya, hukum yang berubah terkait dengan perpajakan atau regulasi industri tertentu dapat mengubah struktur keuangan perusahaan atau bisnis mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesulitan finansial. Faktor lainnya mungkin termasuk situasi eksternal yang tidak dapat diprediksi seperti bencana alam besar, peristiwa politik yang tidak stabil, atau perkembangan teknologi yang merusak bisnis tradisional. Orang kaya perlu memiliki strategi keuangan yang baik, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal yang mungkin mempengaruhi kekayaan mereka. Kisah ini adalah pengingat bahwa kekayaan tidak selalu abadi dan kemiskinan tidak selalu bersifat permanen. Terdapat banyak kisah sukses tentang orang yang berhasil bangkit dari kemiskinan dan mencapai tingkat kekayaan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kekayaan dan kemiskinan adalah dinamis dan mereka dapat berubah seiring waktu. Di sisi lain, kemiskinan juga bukanlah nasib yang tidak bisa diubah. Banyak orang yang dulunya hidup dalam kondisi finansial yang sulit berhasil keluar dari kemiskinan dengan tekad dan usaha yang kuat. Mereka mungkin mempelajari manajemen keuangan atau bijaksana, meningkatkan keterampilan mereka, atau mengejar peluang pendidikan untuk merubah nasib mereka dan investasi yang tepat. Yang perlu diingat adalah bahwa keuangan seseorang tidak harus selalu menjadi cerminan masa lalunya atau nasibnya ke depan. Kekayaan bisa hilang dan kemiskinan bisa teratasi. Semua bergantung pada tindakan keputusan dan perubahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Pesan yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita harus bijaksana dalam mengelola keuangan, terlepas dari seberapa kaya atau miskin kita saat ini. Selalu ada peluang untuk memperbaiki situasi finansial kita jika kita belajar dari kesalahan, berinvestasi dengan bijak, dan memiliki tekad untuk meraih keberhasilan keuangan. Jadi, ingatlah bahwa kemiskinan tidak selalu abadi, demikian juga kekayaan. Perubahan adalah konstan, dan masa depan finansial kita sangat bergantung pada langkah-langkah yang akan kita ambil hari ini. Orang kaya raya bisa bangkrut total, dan penyebabnya bisa sangat bervariasi. Ada sebuah ungkapan bijak bahwasanya mempertahankan lebih susah daripada meraih. Hal ini benar adanya karena untuk mempertahankan tidak hanya dibutuhkan kerja keras saja, melainkan juga disiplin dan konsisten. Sekarang mari kita fokus pada penyebab orang kaya bangkrut. Ini adalah hal yang mungkin terdengar tidak mungkin, tetapi kenyataannya adalah bahwa bahkan orang dengan kekayaan besar bisa mengalami kebangkrutan total. Ada beberapa penyebab umumnya, dan kita akan menjelaskan beberapa di antaranya. Faktor utama dalam menyebabkan orang kaya bangkrut adalah kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Terlepas dari seberapa banyak uang yang dimiliki, jika seseorang tidak mengelola keuangan mereka dengan bijaksana, mereka dapat menemui kesulitan finansial yang serius. Bahkan orang tidak memiliki pendidikan keuangan yang memadai
sehingga mereka tidak tahu bagaimana membuat anggaran, mengelola utang, atau berinvestasi dengan bijak. Pengeluaran yang mewah dan konsumtif adalah salah satu kesalahan yang umum terjadi. Orang kaya seringkali tergoda untuk menghabiskan uang pada barang-barang mewah seperti mobil mahal, perhiasan, atau liburan mewah. Tanpa perencanaan keuangan yang baik, pengeluaran ini dapat menguras kekayaan mereka dengan cepat. Penyebab kedua, orang kaya bangkrut adalah kesalahan dalam mengelola hutang. Meskipun memiliki banyak aset, beberapa orang cenderung menggunakan hutang dengan cara yang tidak bijaksana. Ini bisa melibatkan mengambil hutang berbunga tinggi untuk membiayai gaya hidup mewah dan investasi berisiko tinggi tanpa perencanaan yang matang. Seiring berjalannya waktu, hutang-hutang ini dapat menumpuk dan bunga yang tinggi dapat menguras kekayaan dengan cepat. Jika pengelolaan hutang tidak hati-hati, maka seorang individu yang sebelumnya kaya bisa dengan cepat berubah menjadi bangkrut. Selain itu, ketika tidak memiliki dana darurat untuk menangani kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau perbaikan mendesak, juga dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam utang. Tindakan kriminal atau penipuan adalah faktor lain yang dapat mengubah nasib finansial seseorang yang dulunya kaya terlibat dalam tindakan kriminal, seperti penipuan, pencurian, atau korupsi. Dapat memiliki konsekuensi serius yang meliputi kerugian finansial, reputasi yang hancur, dan konsekuensi hukum yang berat. Tindakan kriminal dapat menguras kekayaan seseorang dengan cepat. Mereka mungkin harus membayar denda besar atau menghadapi hukuman penjara yang dapat menghancurkan kekayaan mereka. Selain itu, kerugian reputasi dapat membuat mereka kehilangan peluang bisnis yang berharga atau pelanggan yang setia. Penipuan juga bisa menjadi ancaman. Meskipun orang kaya mungkin memiliki sumber daya untuk menghindari penipuan, tidak selalu mudah untuk mendeteksi penipuan yang canggih. Terjebak dalam skema penipuan dapat merusak keuangan seseorang dan membuat mereka bangkrut. Selain itu, perubahan dari suatu industri adalah faktor lain yang dapat menyebabkan kekayaan seseorang menguap dengan cepat. Industri yang dulunya menguntungkan bisa mengalami perubahan tiba-tiba yang mengubah dinamika ekonomi. Bisnis yang sebelumnya sukses bisa menjadi tidak berkelanjutan karena perubahan ini. Ketika industri yang mendukung kekayaan seseorang menghadapi tekanan atau penurunan, hal ini bisa mempengaruhi pendapatan mereka secara signifikan. Pemilik bisnis atau investor dalam industri tersebut mungkin mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kerugian finansial. Kekayaan mereka yang diinvestasikan dalam industri tersebut bisa terkikis. Setelah mengetahui penyebab utama bangkrutnya orang kaya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memulihkan kekayaan mereka. Ini adalah pertanyaan yang seringkali memiliki jawaban yang kompleks dan bervariasi tergantung pada situasi masing-masing individu. Sebagai langkah awal yang dapat dilakukan dalam proses pemulihan adalah dengan mengambil langkah konkret untuk memahami dan mengelola situasi keuangan yang dimiliki. Ini melibatkan evaluasi yang jujur tentang utang dan aset yang dimiliki, serta menyusun rencana anggaran yang ketat. Selanjutnya, penting untuk berkomunikasi dengan kreditur. Cobalah bernegosiasi dengan mereka untuk mencapai kesepakatan yang memungkinkan kita membayar utang dalam jangka waktu yang lebih realistis atau dengan jumlah yang lebih rendah. Banyak kreditur bersedia bekerja sama dengan individu yang menunjukkan komitmen untuk membayar kembali. Terakhir, pertimbangkan untuk mencari sumber pendapatan tambahan, seperti pekerjaan sampingan yang dapat membantu kita mengurangi utang lebih cepat. Bangkit dari kebangkrutan memerlukan kesabaran, disiplin, dan tekad yang kuat. Ini adalah proses yang mungkin memakan waktu, tetapi dengan perencanaan yang baik dan komitmen yang kuat, kita dapat memulihkan kestabilan keuangan dan membangun masa depan yang lebih cerah. Setelah itu, kita dapat mencari jalan keluar dari sumber masalah yang kita hadapi, beberapa jalan keluar untuk beberapa kasus yang dihadapi. Pertama, kesalahan pengelolaan hutang dapat diperbaiki dengan merancang rencana pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana. Ini bisa mencakup pembayaran hutang-hutang berbunga tinggi lebih awal, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari bantuan dari konselor keuangan jika diperlukan. Kedua, dalam kasus tindakan kriminal, seseorang perlu bertanggung jawab atas tindakannya dan menerima konsekuensi hukum yang ada. Ini mungkin mencakup hukuman penjara, pembayaran denda, atau pemulihan hukum. Setelah tindakan kriminal diselesaikan, individu dapat berfokus pada memulihkan reputasi mereka yang membangun kembali kekayaan mereka dengan cara yang legal dan etis. Ketiga, dalam menghadapi perubahan dari suatu industri, adaptabilitas adalah kunci. Seseorang perlu mengevaluasi investasi mereka, mengejar peluang baru, dan memahami tren industri. Mungkin diperlukan restrukturisasi bisnis atau diversifikasi portofolio investasi untuk menjaga kekayaan tetap stabil. Maka dari itu sangat penting untuk selalu belajar dari kesalahan dan merencanakan masa depan keuangan dengan bijaksana.
Jadi apa yang menyebabkan seseorang jatuh miskin? Jawabannya adalah kompleks dan bervariasi. Tetapi yang pasti adalah bahwa kemiskinan tidak selalu abadi dan kekayaan juga bisa hilang. Namun pengelolaan keuangan yang bijaksana, integritas, dan adaptabilitas dapat membantu individu memulihkan kekayaan mereka dan mencegah jatuhnya ke dalam kemiskinan. Kita berharap video ini memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi situasi finansial seseorang. Terima kasih sudah menonton video ini di saluran Kapan Kaya. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar kamu tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya yang akan membantu kamu mencapai kekayaan finansial. Sampai jumpa.